Salam sejahtera dan selamat bertemu kepada para hakim dalam pertandingan nilam peringkat negeri Sabah. Semoga para hakim sehat sejahtera. Saya, Elsie Liandra Zifo, mewakili daerah Kota Blud dalam pertandingan nilam peringkat negeri Sabah kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Saya berumur 12 tahun. Pada hari ini, saya akan mengulas 4 buah buku cerita dengan ringkas dan sebuah lagi dengan terperinci. Buku yang saya pegang ini adalah buku pertama yang bertajuk Raju Si Kitih. Penulis buku ini ialah Ghazali Ngah Aziah. Watak utama dalam cerita ini ialah Si Kitih dan tuannya Azman. Azman merupakan seorang yang sangat penyayang, tetapi dia telah memukul Kitih dan membuatkan Kitih merajuk, lari, dan akhirnya mati digilis tayar kereta. Namun, Azman hanya mampu gigit jari, yaitu menyesal. Sekarang saya mulai sadar bahwa kita perlulah menyayangi hewan karena hewan juga punya perasaan seperti manusia. Pengajaran yang saya dapat dari buku yang saya baca ini ialah kita mestilah menyayangi hewan. Seterusnya buku ini yang berjudul Menunggu Hari Esok, yang telah ditulis oleh Zarina Zamri dan Aimah Muhammad. Buku ini mengisahkan tentang seorang bekas askar yang tinggal sebatang kara, yaitu Haji Badri. Tetapi dia sering mendapat pertolongan daripada jirannya Jailani. Selama ini, dia telah berhajat untuk membuat sambutan Hari Merdeka. Hajatnya itu tercapai, namun dia tiba-tiba sahaja meninggal dunia pada hari yang ditunggu-tunggunya. Kisah hidupnya yang sentiasa tabah menjalani kehidupan seharian tanpa keluarga di sisi telah mengajar saya untuk sentiasa tabah dan berusaha lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualitas. Kemudian kita beralih pada buku yang ketiga, yaitu Pemandu Teksi Budiman. Penulis buku ini ialah Abisha Naim. Watak utama dalam cerita ini ialah Encik Kasa, seorang pemandu teksi yang jujur. Semasa bekerja, dia akan melayan penumpangnya dengan baik dan akan memulangkan barang penumpangnya yang tertinggal tidak kira dari dalam maupun dari luar negara. Nilai moralnya ialah kita mestilah bersikap jujur dan bertanggung jawab seperti Encik Kasa ini. Seterusnya buku keempat, yaitu Wanita yang Berani. Buku ini telah disunting oleh Sulaiman Zakaria. Watak utama dalam cerita ini ialah petani dan istrinya, di mana buku ini mengisahkan tentang seorang istri petani yang berani dan telah berjaya mengenakan tipu hela terhadap 2 ekor hewan yang ingin memakan lembu-lembu mereka, yaitu harimau dan serigala. Nilai murninya ialah kita mestilah berani seperti wanita ini serta berpikir secara pantas bagi menyelamatkan seseorang serta diri kita sendiri dari bahaya. Kita juga perlu sediakan payung sebelum hujan yang bermaksud berjaga-jaga sebelum mendapat bencana. Akhirnya kita telah sampai ke buku yang terakhir yang berjudul Kasih Burung Pipit. Penulis buku ini ialah Abdur Rauf dan mempunyai 38 muka surat. Buku ini diterbitkan oleh Prisma Sendirian Berhad dan dicetak buat pertama kalinya pada tahun 2000. Seperti yang Anda lihat di dalam buku ini, terdapat seekor burung pipit. Inilah salah satu watak utama dalam cerita ini, termasuk Pakmat dan Makja. Burung pipit ini yang merupakan seorang bunian telah dipelihara oleh Pakmat. Sikap Pakmat ini bagai lebah menghimpun madu, yaitu sikap yang amat rajin. Setiap hari, dia akan masuk jauh ke dalam hutan untuk mencari rotan demi untuk sesuap nasi. Istrinya Makja yang selalu membebel turut membantu suaminya dengan menjual nasi lemak dan kue-mui bagi menambah pendapatan mereka. Namun, karena keakraban dan kemesraan Pakmat terhadap burung pipit yang diberinya nama Si Manja ini, Makja berasa tidak senang hati dan cemburu. Dia pun pergi membuang burung pipit itu jauh ke dalam semak. Pakmat tercari-cari di manakah burung pipit kesayangannya itu telah menghilang, sehingga sanggup masuk jauh ke dalam hutan. Di situlah dia menjumpai Si Manja, lalu mengikutnya ke alamnya, yaitu alam bunian. Makja
berasa amat risau karena suaminya masih belum pulang ke rumah. Dia pun bertekad untuk masuk ke dalam hutan, tetapi tidak menjumpai suaminya. Akhirnya, Makja pun sadar semuanya terjadi karena kasih burung pipit. Makja pun tinggallah berseorangan di rumah mereka. Marilah kita bersama-sama mencontohi sikap Pakmat dan menjadikannya teladan dalam hidup kita, di mana dia bukan saja menyayangi hewan, tetapi juga rajin berusaha. Nilai baik yang terdapat dalam cerita ini telah mengingatkan kepada kita untuk jangan mudah berputus asa serta berusaha lagi mencari sesuatu yang kita ingini. Satu lagi sikap yang boleh dipraktikkan menerusi cerita ini ialah kita tidak boleh mengambil keputusan secara terburu-buru, karena jika dilakukannya demikian kelak, ia boleh mengakibatkan penyesalan. Jangan kita ikut seperti watak Makja dalam cerita ini yang menyesal akibat perbuatannya yang tidak berpikir panjang. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sekian saja ulasan saya pada hari ini. Saya telah mendapat banyak pengajaran dari buku-buku yang saya baca ini. Pada pendapat saya, membaca merupakan satu amalan yang baik serta patut dicontohi oleh semua orang. Membaca juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Bak kata pepatah, membaca jambatan ilmu, rajin membaca hidup bahagia dan membaca amalan murni. Sekian, terima kasih.